pastikan dulu. Ya. Bisa dipakai enggak, Pak, datanya? Kuncinya kan Anda cari yang sebanding dan sejenis ya. Yang rumah Anda sendiri yang Anda nilai itu luasnya berapa? Kalau luas rumah Anda 500 meter, luas tanahnya, ya berarti Anda bisa pakai yang 500 meter. Jangan pakai yang 2,5 hektar. Terlalu jauh perbedaannya. Paham ya? 500 dengan 2,5 hektar kan terlalu jauh. Tapi kalau rumah Anda 1 hektar luasnya, ya ini kalau ada yang punya rumah 1 hektar, wah ini udah jadi crazy rich kali ya. Ya. Misalnya gitu ya. Nah ini Anda bisa pakai ini data pembanding yang 2,5 hektar, nggak apa-apa. Kan itu. Kuncinya apa? Cari yang semirip mungkin. Kalau nggak dapat, ya pastikan cari yang lain. Cari di sekitarnya, Anda survei, Anda perluas wilayahnya. Ya, perluas wilayah cakupan Anda mencari data. Perluas. Ya, saya nggak dapat di desa saya, Pak. Anda perluas dalam 1 kecamatan. Itu aja kuncinya. Saya nggak dapat di Bintaro sektor 5, perluas di Bintaro sektor 4, sektor 6, sektor 7, dan seterusnya. Itu aja kuncinya. Cari yang sampai betul-betul ketemu yang betul-betul mendekati mirip. Tidak akan ketemu hal yang sama, pasti, tapi ada kemiripan. Tidak terlalu berbeda jauh. Ya, seperti itu. Itu aja dulu. Pokoknya kumpulin dulu. Ya. Oke. Berikutnya kita bicara verifikasi. Pastikan sumber datanya benar. Ya. Kalau memang yang kita hubungi sumber datanya tadi agen properti, ya kita pastikan agen propertinya yang jelas. Kalau yang kita hubungi makelar, pastikan makelarnya beneran, bukan makelar abal-abal. Gitu ya. Kalau yang Anda hubungi Pak Lurah, ya kita yakin nih Pak Lurah nih misalnya benar nih, katakan begitu. Misalnya harus bisa diuji sumber data tadi valid apa tidak. Jangan sampai cuman hoax. Karena sering di internet itu banyak yang hoax. Ada orang jual rumah padahal sebenarnya bukan rumah itu. Kemarin sempat rame ada orang upload Mall Taman Anggrek dijual. Yang orang Jakarta tahu mungkin, Mall Taman Anggrek. Ya, dijual. Nah, manajemen Mall Taman Anggrek bingung, saya nggak merasa jual, tapi di internet kok ada. Itu maksudnya kita harus memastikan sumber data tadi. Oke ya. Berikutnya sisi lokasi. Kalau Anda survei sendiri, Anda yakin lokasinya Anda tahu. Tapi kalau Anda dapat dari internet, Anda harus cek lokasinya. Pastikan lokasinya benar nggak di situ. Ya. Contoh dijual rumah di Candisari, misalnya. Ternyata bukan di Candisari. Ya, misalnya. Dapatnya ternyata di Demak. Nah, itu bisa jadi. Dan seterusnya. Ya. Dijual rumah di Surabaya. Begitu dicek, dipastikan lokasinya, ternyata masuk di Dirorejo. Dirorejo itu masuk Kabupaten Gresik. Banyak yang seperti itu. Dijual rumah, makanya harus pastikan. Kadang gini, ada yang menulis dijual rumah atau dijual tanah di Surabaya Barat. Tapi pastikan itu betul nggak Surabaya Barat. Bisa jadi Barat Surabaya. Nah, gitu ya. Berarti baratnya Surabaya. Kalau baratnya Surabaya berarti Gresik atau Mojokerto. Itu ya, pastikan lokasinya. Kalau yang di internet, tapi kalau Anda survei sendiri, Anda sudah yakin. Terus pastikan juga lokasi, ya, fasilitas dan utilitas dari data pembanding tadi harus yang mirip nih dengan objek penilaian. Kalau yang tadi contohnya di Metro, rumahnya di Jalan Pelamboyan, Jalan Pelamboyan itu punya fasilitas apa, kondisi kampung lingkungannya seperti apa, pastikan objek pembandingnya mendekati dengan objek yang Anda nilai dari sisi fasilitas, kondisi lingkungan, dan seterusnya.
Ya, seperti itu. Oke ya, itu yang Anda harus pahami. Ya, itu bicara data pembanding. Yang berikutnya menentukan unsur pembanding. Ini menentukan faktor pembeda antara data yang telah terverifikasi dengan objek penilaian. Tadi kita sudah kumpulkan 10 data. Ternyata ada 5 data yang gugur, yang nggak layak dipakai. Ya, sisa 5. Nah, sisa 5 ini yang kita pakai. Dari sisa 5 data yang kita pakai ini, kita tentukan unsur pembanding. Apa yang membedakan dia, 5 data tadi, dengan objek yang kita nilai. Itu yang disebut dengan unsur pembanding. Ya, kayak gimana sih detailnya ini? Unsur pembanding yang membedakan apa? Bisa jadi yang pertama dari sisi jenis data transaksi. Kita mencari nilai pasar rumah Anda, itu kan mengestimasikan kalau rumah Anda tadi dijual. Namanya nilai pasar atau estimasi transaksi dari nukaran estimasi sejumlah uang, ya kan? Dari transaksi penukar rumah, ya, di tanggal tertentu antara pembeli dan penjual yang sama-sama memahami berkeinginan untuk menjual dan membeli, bertindak hati-hati dan tanpa unsur paksaan. Itu bicara nilai pasar. Berarti kalau kita bicara menilai rumah Anda, menilai berapa nilai pasarnya, berarti nilai pasarnya itu apa? Seakan-akan tadi rumah Anda mau dijual, tapi dengan nilai yang sesuai dengan highest and best use. Berarti nilai yang paling optimal. Yang diperkirakan bisa didapatkan dari transaksi jual beli rumah Anda. Rumah yang Anda nilai maksudnya. Nah, karena menganalogikan sebagai seperti jual beli, maka data pembandingnya pun kalau bisa menggunakan data pembanding dari transaksi jual beli. Oh, nggak dapat, Pak. Bisa pakai penawaran. Oh, saya dapat data lelang. Ini kita akan uji juga. Bisa pakai data lelang. Dan seterusnya. Ya, ini yang membuat pembedanya. Ya, pembeda dengan objek yang kita nilai. Yang kita dapat data pembanding, data lelang. Sedangkan yang kita nilai, kita mau cari nilai pasarnya, seakan-akan itu mau jual beli. Berarti apa? Ada unsur pembeda antara data lelang dengan objek yang Anda nilai. Itulah yang namanya unsur pembeda. Ya, atau unsur pembanding yang menjadi perbedaan. Berikutnya waktu transaksi atas data pembanding harus disesuaikan dengan tanggal penilaian karena dalam penilaian berlaku konsep time value of money. Masih ingat nggak time value of money? Wah, udah lupa, Pak. Nanti buka lagi ya. Buka lagi di dalam pengantar teori penilaiannya. Apa nih sih maksudnya nih? Saya kasih contoh tadi yang X. Oke. Kita menilai ya. Kita menilai pada tanggal penilaian misalnya 1 Januari ini. Saya kasih warna merah nih. Kita menilai pada tanggal penilaian 1 Januari. Data pembanding yang kita boleh pakai adalah data ini. Kita nggak boleh pakai yang data ini. Masih ingat ya, paham ya? Kita pakai data ini. Nah, data ini contoh ya. Kita dapat data di sini, misalnya ada orang ngomong saya jual tanah saya per meternya 100.000. Nah, 100.000 ini kan 1 Februari, paham? Saya dapat data lagi, ada orang bilang saya jual tanah saya Juli, dia bilang 150.000. Oke, nah data yang seperti inilah yang nanti akan kita sesuaikan dengan konsep time value of money
Sehingga kita akan bawa dia ke posisi 1 Januari. Ke posisi 1 Januari. Yang data ini juga sama. Kita akan bawa datanya ini, yang 1 Juli ini, sampai ke posisi 1 Januari. Itu maksudnya. Dengan konsep time value of money. Karena apa? 100.000 ini harga di Februari. Padahal yang saya mau nilai 1 Januari 2021. Paham ya? Nanti detailnya seperti apa, nanti ada contoh di belakang. Tapi Anda harus paham dulu konsepnya bahwa ini harus dibawa ke 1 Januari. Karena ini data orang transaksi di Februari 2020. Oke? Ini penyesuaian dari sisi jenis waktu transaksi. Berikutnya kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan berbeda. Oh, yang saya nilai kampung, pembandingnya kebetulan komplek perumahan. Ini perlu ada penyesuaian. Makanya tadi apa nih? Makanya perlu ini tadi. Cek kondisi fasilitas dan utilitas yang jadi data pembanding dibandingkan dengan objek yang kita nilai. Buat melakukan penyesuaian dari sisi kondisi lingkungan. Paham ya gambarnya? Berikutnya, yang membedakan yang bisa jadi unsur pembanding bisa jadi dari sisi legalitas, hak atas tanahnya. Yang tadi 2,5 hektar, kita tanya, sertifikat ada nggak? Oh ada. Hak milik misalnya. Terus yang dinilai sama-sama hak milik, oh berarti sama. Tapi kalau yang dinilai hak milik, ternyata pembandingnya bukan hak milik, berarti perlu ada penyesuaian. Karena ada yang membedakan dari sisi legalitas. Dari sisi lokasi, ya, lokasi di sini termasuk aksesibilitas, kedekatan dengan objek dengan fasilitas, utilitas, dekat mall, dan sebagainya. Dekat tol, jalan tol, dan sebagainya. Ya, yang rumah Anda kebetulan masuk gang, misalnya. Atau masuk lorong, masuk gang. Sedangkan pembandingnya di pinggir jalan besar. Berarti perlu ada penyesuaian dari sisi aksesibilitasnya. Sisi fasilitas juga berbeda. Yang berikutnya dari sisi fisik. Ya, dari sisi fisik. Ini dari sisi bentuk tanahnya, dari sisi ketinggian tanahnya atau kontur. Ya, miring atau tidak miring, daerah banjir atau tidak banjir, dan seterusnya. Perlu ada penyesuaian lagi. Ya, seperti itu. Nah, jenis penyesuaiannya ini. Ya, kalau yang kita dapatkan data penawaran, kita akan lakukan penyesuaian menjadi seakan-akan itu dijadikan data jual beli. Caranya gimana? Contoh, ya. Mana tadi ya? Kita dapat data pembanding ini. Ini kan data penawaran, betul nggak? Ya, data penawaran kita telepon orangnya, Pak, ini rumahnya dijual berapa, Pak? Misalnya dia bilang 1 miliar. 1 miliar itu namanya data penawaran. Terus ini bisa dirubah jadi data jual beli bagaimana? Ya, kita desak orangnya dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip nih, desaknya dengan atau kita negosiasi sama orangnya
Sehingga nanti orang yang akan ngaku rumahnya itu akan dia lepas minimal dengan harga berapa. Kalau kita telepon pertama, dia bilang 1 miliar. Begitu kita negosiasi, benar-benar negosiasi nih, akhirnya orang yang ngaku, ya udah kalau mau saya jual 800 juta. Nah, 800 juta itulah data harga jual, bukan lagi data penawaran, karena penawarannya 1 miliar. Paham ya? Ini penting ini, Anda perhatikan ya. Jadi kalau Anda dapat dari internet, Anda telepon. Ya, Anda telepon, Anda tanya, Pak, berapa Pak? 2 miliar. Bisa kurang nggak Pak? Nggak bisa, Dek. Saya serius nih Pak, pura-pura aja. Gitu. Atau itu tadi, ajak orang tua Anda, Bapak Anda. Ya, kalau mau nih survei. Siapa tahu nanti dari situ malah Bapak Anda tertarik. Wah ini kayaknya bagus sih rumahnya nih. Ternyata murah, bisa jadi dibelikan buat Anda. Kan lumayan. Kan itu ya. Jadi ini salah satu teknik untuk kita mencoba menentukan atau mencari betul-betul dari penawaran ini menjadi estimasi harga jual real atas rumah ini. Paham ya? Gitu. Ya. Itu kita bicara teknik kita apa istilahnya mencari atau menentukan ya berapa nih nilai yang betul-betul ya betul-betul menjadi data harga jual ya. Nah, karena ini konsepnya kita mencari nilai tanah dulu nih ya, cari nilai tanah dulu. Ini saya kasih contoh lagi ya, sambil contoh tadi Candi Sari ya, contoh Candi Sari. Nah, oke, yang tadi Candi Sari contoh ya. Ini ada tanah kosong dijual, ya. Berarti kalau Anda dapat data ini, apa yang Anda harus lakukan? Ya, pastikan lokasinya di mana ini. Ya, setelah itu Anda bisa telepon orangnya. Pak, itu Bapak punya kapling tanah dijual. Iya. Saya lihat di internet 16 juta. Iya. Bisa kurang nggak, Pak? Pokoknya Anda negosiasi, seakan-akan betul-betul serius mau beli. Bisa jadi nanti dari negosiasi tadi orangnya akan ngomong, ya udah saya jual aja, tapi saya tidak akan lepas kurang dari 14 juta misalnya. Nah, 14 juta itulah data harga jual. Jadi kalau ambil contoh di sini kemarin dia contohnya misalnya internet tadi data penawaran katakan 16 juta dia bilang. Per meter persegi. Anda negosiasi nih, seakan-akan serius mau beli, hanya orang yang ngaku, saya jual ya dek, atau Anda pura-pura jadi orang tua gitu ya. Data jual belinya, dia akhirnya ngaku sekitar 14 juta. Nah, inilah yang Anda pakai. Ini yang Anda pakai. Oke, paham ya? Saya pelan-pelan aja dulu nih. Anda udah telepon, dapat 16 juta internet. Anda negosiasi sama yang bersangkutan, penjualnya. Nah, dari telepon tadi Anda tahu, ini yang jual makelar
atau penjual beneran. Nanti dari telepon ketahuan, kelihatan tuh. Gitu. Ya, itu gambarannya. Makanya Anda negosiasi sehingga nanti akan ketemu data yang real. Misalnya katakan ketemu di 14 juta, itu yang kita pakai. Ya. Nanti ada. Oke. Nah, di sini Anda coba buat kajian dengan cara coba Anda hubungi yang bersangkutan dari internet ataupun dari Anda survei dan sebagainya, buat kajian terhadap suatu wilayah dengan menggunakan kaidah ilmu statistik minimal 30 data sampling acak. Hasil kajian yang diperoleh dapat digunakan selama setahun selama kondisi ekonomi berarti dan nilai tidak berubah. Apa ini maksudnya nih? Anda nanti coba buat kajian ya. Jadi contohnya begini. Nah, tadi ya. Kajiannya apa nih maksudnya? Saya ambil contoh tadi yang Candi Sari ya. Oke, ini Candi Sari ya. Mas siapa tadi? Ini kan Candi Sari nih. Ya. Nah, Anda buat kajian, Anda survei nih semua yang ada di Candi Sari. Ya. Jadi nanti Anda bisa dapat, oh ada orang jual atau nawarkan rumah di sini. Di daerah sini. Ini. Anda telepon misalnya, ada orang jual. Nah, Anda telepon, Anda negosiasi sama dia, sekarang mau beli, terus dapat informasi. Ya, ini anggap ini data satu nih. Anda dapat informasi bahwa, ya katakan tadi, orangnya nawarkan 10 juta. Setelah negosiasi, deal di angka 8 juta. Kita kumpulin, berarti kita dapat data satu, penawaran 10 juta, dealnya di 8 juta. Catat ya, itu data satu. Terus kita dapat data lagi yang di sini. Di sini. Di sini dia bilang 5 juta. Kita tanya, betul-betul deal ketemu di 4 juta. Catat. Itu data 2. Terus kita kumpulin lagi ada data yang di sini. Dia bilang di sini 1 juta. Terus kita tanya, Pak, berapa Pak deal ini? Betul deal gitu ya. Ketemu 900. Nah, data-data tadi kita kumpulin, terus kita buatkan kajian. Kajian. Oke, kita kumpulin data penawaran. Terus data jual beli. Dapat data 1, data 2, data 3. Jadi contoh, data 1 dia bilang 10 juta dia jual. Dicatat ya, Anda buat kajian sendiri nih. Terus waktu negosiasi dia bilang, oke, deal 8 juta. Oke ya, saya ngikut ini ya. Data 2 tadi dia bilang 5 juta. Deal 4 juta. Data 3 dia bilang 1 juta. Deal 900. Dan seterusnya. Anda kumpulin. Sampai 30. Oke. Nah, berarti nanti Anda bisa ambil kesimpulan ada penyesuaian. Berapa persen? Oke.
Data 1 kita dapat penyesuaian kurang lebih 20%. Data 2 kita punya penyesuaian 20%. Data 3 10%. Terus kita kumpulin sehingga nanti kita bisa ambil kesimpulan bahwa dari seluruh kajian kita yang ada di Kecamatan Candisari atau ada di Kota Semarang, anggaplah Kota Semarang ya, 30 data kita kumpulkan, karena kita mau bicara statistik. Nanti akan ketemu kesimpulan rata-rata penyesuaian ini kita kumpulin nih ya, kita kumpulin bisa jadi kan ketemu rata-rata penyesuaian, misalnya akan ketemu angka minus 20%. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau ada penawaran disesuaikan menjadi harga jual beli ya, ini dengan persentase rata-rata sebesar 20 minus 20%. Ini jadi kajian Anda. Oh, di Semarang kalau orang jual rumah, nawarin rumah, dia akan deal kalau itu penyesuaiannya sekitar minus 20%. Dari kesimpulan inilah Anda bisa pakai untuk data-data yang lain. Maksudnya apa? Anda tidak perlu negosiasi sama orangnya. Begitu Anda dapat data tadi, contohnya 16 juta, contoh yang tadi ya, 16 juta, Anda sudah bisa hitung. Ini kalau ini penyesuaian minus 20%, berarti jadi harga jual beli berapa? Ketemunya di 12.800. Ini dealnya atas data yang tadi contoh dijual 16 juta. Mana tadi ya? Ini. Bisa ngikuti ya? Berarti ini orang jual rumah, jual tapling di sini, kalau ini ditawar, laku kira-kira di 12.800 atau 13 juta. Dari mana taunya? Karena kita sudah punya kajian untuk wilayah Candisari atau wilayah Semarang. Paham gambarannya? Masih bingung? Ada yang mau tanyakan? Oke ya. Nanti di Metro bikin seperti itu, di Cilacap bikin seperti itu, yang di Sidoarjo bikin seperti ini juga, bikin kajian. Yang di Surabaya bikin juga hal yang sama. Ingin bertanya, ya. Pak. Oke, silakan Mas. Rumah saya kan di Semarang, Pak, tapi daerah perbatasan gitu. Ya. Ya itu kalau misal ambil data dari Kabupaten Demak boleh, Pak? Atau harus Kota Semarang? Anda rumahnya di Pedurungan, Pak, Lamongan Indah. Semarang Timur. Semarang Timur. Ini ya. Bukan yang kena rob itu ya? Enggak ya? Bukan, Pak. Ke bawah lagi, Pak. Bawah lagi. Ya, daerah situ, Pak. Nih, misalnya itu ya.
Nah, misalnya rumah Anda di sini. Terus ini katakan sudah masuk Demak. Selama kondisi lingkungan di sini dengan sini masih mirip, Anda bisa pakai. Karena Demak dengan Semarang mungkin perbatasannya tidak terlalu kelihatan. Karena kita bicara area wilayah ya, yang mendekati, yang berdekatan. Misalnya ini anggap batas kabupaten ininya di sini. Rumah Anda di sini, Anda pembanding sini boleh. Karena Anda posisi di sini. Justru yang nggak boleh itu Anda di perbatasan ujung sini, terus pembanding Anda di dekat Paragon. Itu yang nggak boleh. Terlalu jauh perbedaannya. Itu ya. Itu gambarannya. Makasih, Pak. Ya. Jadi tidak harus di kabupaten kota setempat. Kalau kebetulan Anda posisi tadi ini di Candi, Candi ini pusat kota, tengah kota, ya berarti nanti pembanding sekitar sini. Jangan cari pembanding di Demak. Tapi kalau kebetulan Anda di posisi di ujung, kebetulan kondisi Anda dengan tetangga yang Kabupaten Demak misalnya tidak berbeda jauh, Anda bisa pakai. Ya. Oke ya. Lanjut dulu nih. Ada yang lain? Berikutnya, Anda dapat data NJOP dari Pak Lurah. Ya, buat kajian juga. Yang namanya assessment stress ratio. Apa tuh maksudnya kajian NJOP yang kayak begini nih? Namanya kajian ya. Jadi contoh begini. Ini tadi kan kajian. Ya. Anda dapat data dari Pak Lurah. Oh, NJOP di wilayah Candisari, katakan di pinggir jalan, itu NJOP-nya 10 juta. Per meter persegi. Terus Anda survei di pasar, ya, di daerah yang NJOP-nya 10 juta, itu pasaran tanah berapa? Oh, misalnya 15 juta. Ini data satu. Anda kumpulin sampai 3. Anda cari ini data NJOP yang berikutnya. Oh, ada NJOP 5 juta. Ternyata pasaran di situ 8 juta. Oh, ada NJOP 2 juta. Pasarannya di situ 5 juta. Dan seterusnya. Oke. Nah, nanti ini bisa dibuat yang namanya assessment sales ratio. Kita buat perbandingan. Bisa ngikuti? Ya. Sehingga nanti kita bisa simpulkan rata-rata assessment sales ratio di Semarang contoh itu sebesar 140%. Apa nih maksudnya? Kalau saya dapat informasi dari Pak Lurah bahwa di wilayah Pak Lurah itu NJOP-nya 1 juta, berarti pasarannya berapa kira-kira? Pak Lurahnya bilang nih, ini NJOP-nya 1 juta. Kita bisa simpulkan kira-kira pasaran di situ berapa nilainya. Halo. 1.400.000, Pak. Betul, 1.400.000. Paham ya? Jadi gampang ngambil kesimpulan. Dari apa? Dari kajian ini. Mudah kita ambil kesimpulan. Kita kumpulin semua data-data ini. Ini salah satu cara. Salah satu cara. Bukan satu-satunya cara. Oke? Bisa ngikuti ya?
Sewa, kita dapat data sewa, kita bawa ke jual beli. Pakai yang namanya gross income multiplier. Ini contohnya. Dari mana ini? Kita ambil data. Contoh ini mana ya? Nih. Ya, kita dapat data, ada orang jual, ada orang sewa. Paham ya? Ini ada orang jual, ada orang sewa. Ini kan sewa nih. Saya ngikuti ya, kursornya kelihatan. Ini sewa. Ya, ini orang jual. Nah, kita kumpulkan datanya. Sama bahasanya. Kita buat kajian. Kalau orang jual dan orang sewa, kita tulis. Ruko tadi kita telepon, Pak, itu ruko dijual. Iya, berapa Bapak jual? 2M. Nah, terus ruko di sebelahnya yang sama nih, kita telepon, Bapak, itu disewakan Pak, dikontrakan. Iya. Berapa kontraknya Pak? Setahun 50 juta. Kita bisa buatkan yang namanya JIM-nya. Gross Income Multiplier. Anda buka lagi konsep di dalam teori pengenalan penilaian dengan pendekatan pendapatan. Ada istilah Gross Income Multiplier. Dari sini kita bisa hitung angka pengalinya berapa. Oh, angka pengalinya 40. Kumpulin data lagi nih. Ada ruko yang di tempat yang lain, di jalan yang lain. Ya, ada ruko 1M kalau dijual. Dikontrakkan ya, dikontrakkan nih misalnya 20 juta. Berapa JIM-nya? Ya, kita kumpulin JIM-nya. Dan seterusnya. Sehingga kita nanti bisa ambil kesimpulan bahwa rata-rata JIM misalnya 40. Kalau kita dapat analisis kajian ini, kita jadi tahu bahwa, oh kalau saya mau menentukan, saya dapat orang sewa rumah. Saya telepon, Pak itu sewa rumahnya berapa? Oh saya sewa rumahnya 10 juta Dik, setahun. Berarti kira-kira nilai rumahnya berapa? Dengan data rata-rata JIM 40 ini. Kalau sewanya 10 juta, 10 juta, berarti kira-kira kalau rumah tadi dijual, kira-kira rumahnya berapa? Rp400 juta, Pak. Nah, 400 juta. Nih, kita sudah dapat data orang jual beli rumah 400 juta. Dari mana tahunya 400 juta? Karena kita tahu dia disewakan 10 juta per tahun. Ini anggap sewa per tahun. Masih bingung? Mudah-mudahan nggak bingung. Makanya dicatat ya. Biarpun nanti Anda bisa putar lagi recordingnya, rekamannya, tetap Anda catat.
Berikutnya juga sama nih, lelang. Yang tadi contohnya lelang. Ya. Ini contohnya kalau lelang penyesuaiannya 30%. Berarti kalau ada lelang laku, rumah atau tanah laku 100 juta, berarti sebenarnya nilai pasarnya berapa? Kalau penyesuaiannya 30%. Kira-kira. Ada data lelang. Dia bilang tanah kosong laku 100 juta. Kira-kira nih, kalau dari jual beli atau data pasarnya yang real, kira-kira berapa? Dengan penyusian 30%. Oke, sebenarnya data pasar tadi menjadi ini jadi data pasarnya. Kita dapat dari lelang BRI, lelang Bank Mandiri, dan sebagainya 100 juta. Jadi sebenarnya data pasarnya tadi 130 juta. Dari mana? Ini contoh yang dari DJKN. Penyesuaiannya 30% dari nilai pasar. Paham ya? Ada yang bingung? Atau ada yang nggak ngerti? Kalau Anda diam, saya anggap ngerti loh ya. Oke, teknik analisis nanti Anda bisa baca ya. Anda dapat jari, bisa pakai. Nah, berikutnya nih, sorry, teknik analisis ini. Ya, ada yang analisis penjualan kembali, penjualan berpasangan, indeks, data inflasi, dan seterusnya. Ya, dari sisi waktu. Penyesuaian waktu dari sisi macam-macam. Paling gampang pakai inflasi. Paling gampang. Ya. Ini konsep time value of money, pakai inflasi. Ya. Untuknya. Jadi maksudnya apa? Ini contoh tadi. Nah, ini ya. Saya dapat data Februari, Juli, Oktober. Kita bawa ke kondisi 1 Januari 2021. Kita pakai ya, penyesuaian berdasar inflasi. Berarti nanti kalau penyesuaian di sini, ini bicara harga jualnya. Oke. Nah, sekarang kita akan hitung istilah harga jual, tapi di posisi 1 Januari 2021. Ya, bisa pakai, ambil contoh pakai inflasi. Inflasi itu setahun berapa rata-rata? Ya, anggaplah inflasi, misalnya tuh, katakan inflasinya 5% setahun. Contoh ya, berarti kita kan bawa nih. Kalau selisihnya 1 tahun itu 5%, harga itu naik, gitu ya. Ini posisi Februari, kita bawa ke Januari. Januari 2021 dengan Februari 2020 itu selisihnya berapa bulan? Berapa bulan selisihnya? Berapa? Halo. Februari 2020 dengan 1 Januari 2021 selisih berapa bulan? 11 bulan, Pak.
Nah, 11 bulan. Ya, berarti nanti cara menghitungnya, ya ada penyesuaian. Kalau 1 tahun itu 5%, berarti kalau 11 bulan itu berapa? Ya kita tinggal bagi nih. 11 bagi 12 kali angka inflasinya 5%. Berarti dia ada penyesuaian sebesar ini. Kalikan dengan harga di sorry. Betul. 13 bulan, Pak. Bukan 11 bulan, tapi 13, Pak. Oh, 13. 13 atau 8? Atau 11? Tak balik sebenarnya. Jadi sebenarnya ngitungnya begini. 11 gitu kan ya. Bagi 12 kalikan 5%. Ini tambahan kenaikannya. Sorry. Kan itu ya. Berarti sebenarnya dia harga jualnya di 1 Januari. Ini di sini nih sebenarnya. Ini bicara penyesuaian. Jadi 100 ditambah 100. Itu maksudnya. Ya. Nah, berarti yang data kedua gimana nih? Data kedua, selisihnya berapa? Ini Juli ke Januari. Selisihnya berapa? 6 bulan ya. Itu penyesuaian. Dan seterusnya. Bingung nggak kira-kira? Makanya Anda langsung latihan pakai Excel ya. Kalau Anda ngikutin gambar yang ada di sini, Anda bingung. Anda langsung latihan pakai Excel sendiri. Biar Anda langsung bisa ngikuti. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Inflasi. Waduh, ini waktunya nggak cukup ini. Panjang. Saya mau kasih, ini karena udah mau jam 10, saya mau kasih kuliah tambahan, Anda mau nggak? Masih banyak nih slide-nya. Anda kosong hari apa ya? Jumat kosong nggak? Atau Kamis besok kosong nggak? Jumat kosong, Pak. Kamis kosong nggak? Kamis full, Pak. Kamis udah 9. Full ya. Jumat saya kasih kuliah tambahan ya. Tapi sebentar aja karena menyelesaikan materi ini.
Jumat jam 2. Bisa? Bisa, Pak, bisa. Kosong ya jam 2 ya. Ya. Karena ini materinya banyak nih. Saya kepingin Anda mantap dulu nih. Nah, sampai nanti saya buru-buru hanya membacakan slide tapi Anda nggak paham. Makanya saya banyak kasih ilustrasi di Excel tadi. Nggak apa-apa ya. Biar Anda semakin mantap aja ya. Gitu ya. Nanti saya kasih kuliah tambahan hari Jumat jam 2. Ya. Ada yang punya Zoom berbayar nggak? Kalau nggak ada, nanti pakai Zoom saya aja, tapi nanti terpaksa 40 menit putus gitu ya. Nggak apa-apa ya. Iya, Pak. Ya. Oke ya. Nanti hari Jumat jam 2, nanti saya share link Zoom-nya. Nah, nanti setelah itu baru kita bicara penyesuaiannya. Nanti kita bahas di hari Jumat jam 2. Ya, oke. Oke. Mungkin sementara kita akhiri dulu pertemuan ini. Nanti saya kasih kuliah tambahan di hari Jumat jam 2 ya. Itu aja mungkin kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dulu. Makasih atas perhatiannya. Anda baca lagi slide-nya dan Anda baca chapter 18 ya. Ya, Anda baca chapter 18 untuk persiapan kita kuliah tambahan di hari Jumat ya. Itu aja, sampai ketemu hari Jumat. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak.